Sahabat NB Channel, kami sekarang sedang berada di bekas tangsi militer Belanda di Kabupaten Kayong Utara. Belanda sempat menjajah daerah ini juga di sekitar abad 17 sampai 19 yang lalu. Bagaimana keseruan kami mengunjungi tempat-tempat bersejarah ini akan terus kami bagikan buat kawan-kawan semua. Tetap simak di NB Channel. Di masa lalu tidak ada di daerah Indonesia ini yang tidak terlepas dari jajahan bangsa Belanda, termasuk juga Kabupaten Kayong Utara, Sukadana, ibu kotanya yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini kami ingin mengajak para penonton semua mengunjungi salah satu peninggalan bersejarah yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Peninggalan yang ingin kami bagi dengan para penonton semua yakni tangsi militer Belanda atau gedung pemerintah Belanda yang dulu mereka gunakan ketika menjajah Sukadana. Sukadana di masa lalu memang menjadi daerah yang salah satu perebutan oleh Belanda. Bahkan di dalam Traktat London juga dikatakan bahwa Sukadana menjadi perebutan terutama di dalam bidang perdagangan. Tangsi militer Belanda ini berada di Jalan Tanah Merah, Sukadana. Persis tidak jauh dari Pasar Sukadana kita akan menemukan 3 bangunan utama. 2 bangunan sudah dalam kondisi hampir rapuh dan 1 bangunan masih dalam kondisi baik. Kondisi yang hampir rapuh ini persis berada di sebuah gedung perkantoran PLN yang berada di Sukadana. Gedung yang kami lihat ini, para penonton, ini adalah salah satu bangunan tempat petinggi Belanda. Nah, di sini mereka menginap, juga menempatkan pasukan mereka yang ada di Sukadana. Nah, ini adalah bekas lampu yang mereka pergunakan dahulu. Kalau kita lihat memang bentuk besinya tidak berkarat, sahabat. Nah, besi-besinya masih utuh. Memang barang-barang peninggalan Belanda ini sangat kuat. Sementara bangunan yang dari kayu memang sudah mulai rapuh, para sahabat sekalian, seperti yang kami lihatkan ini. Nah, ini adalah dalam bangunan yang kondisinya memang sudah sangat memprihatinkan. Belanda pada masa lalu juga menerapkan pajak yang cukup besar di daerah ini, sehingga terjadi perlawanan antara masyarakat, terutama masyarakat Simpang. Di Kerajaan Simpang juga sempat melawan Belanda di masa itu. Nah, ini kondisi bagian atas bangunan, kayunya juga sudah mulai rapuh, tapi juga masih ada yang kuat, sahabat. Nah, ini kondisi dalam bagian barak para prajurit Belanda dulu yang pernah datang ke Sukadana. Di sini kita lihat memang sudah dipenuhi rumput liar. Nah, ini kalau menurut masyarakat sekitar menyebutnya juga sempat juga ada semacam penjara atau tahanan buat masyarakat kita yang menentang Belanda. Nah, masyarakat kita yang menentang itu akan ditahan di salah satu tempat penahanan
oleh Belanda ini, atau sekarang kita sebut dengan penjara. Militer Belanda pada masa itu memang menempati tempat-tempat strategis yang menghasilkan barang dagang yang luar biasa. Tercatat juga Sukadana di abad masa lalu pernah menjual biji besi dan olahan besi seperti kapak dan parang ke Malaka. Kondisi bangunan militer Belanda ini atau ekstansi Belanda ini menjadi saksi bisu bagaimana perjuangan rakyat Kayong Utara atau Sukadana pada masa lalu melawan penjajahan pada masa itu. Kini bangunan ini persis berada di dekat pelabuhan yang tidak jauh. Jika sahabat semua ingin mengunjunginya, kalau dari pasar Kabupaten Sukadana jaraknya hanya sekitar 5 menit kita berjalan kaki. Begitu juga dari pelabuhan juga sekitar 5 menit juga kita telah menyampai ke lokasi ini. Nah, ini kondisi belakang gedung militer Belanda itu, sahabat sekalian. Nah, bangunan dari belakang memang kita lihat masih utuh, tinggal tapi atapnya sudah tidak lagi ada. Selain 2 bangunan dan 3 bangunan utama tadi, ada juga ini adalah WC atau tempat buang hajatnya para tentara Belanda zaman dulu, sahabat. Jadi tentara Belanda zaman dulu mereka sudah merancang tempat buang hajat mereka. Nah, ini bangunan tempat buang hajat mereka ini cukup jauh dari lokasi utama bangunan pertama tadi. Jaraknya sekitar 20 meter, sahabat. Nah, ini bentuk bangunan buang hajat atau WC-nya para kompeni Belanda zaman dahulu. Kita lihat ada 6 pintu. Nah, ini bentuk klosetnya. Jadi mereka tidak ada kloset, hanya ada telapak kaki untuk tempatan kaki yang mereka buat dari semen, dan ada saluran yang untuk langsung menghanyutkan hajat mereka. Nah, ini adalah penampungnya atau kita sebut dengan safety tank. Penampung buang hajat Belanda pada masa lalu itu memang sudah mereka rancang begitu kuat hingga sekarang juga masih ada, sahabat. Nah, ini sekilas bangunan buang hajatnya. Nah, bangunan lain yang masih kokoh di samping 2 bangunan utama tadi yang sudah hampir rapuh, juga ada masih sisa bangunan Belanda yang masih utuh, sahabat. Nah, ini masih dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Bangunan ini strukturnya semua ada dari kayu untuk penyangga atau tiangnya, sahabat, dengan banyak pintu dan banyak jendela. Nah, gedung bangunan ini masih kokoh meski kalau kita lihat struktur kayunya berada di luar, karena ini menggunakan kayu ulin atau kayu besi yang sangat tahan hingga usia ratusan tahun juga masih ada, sahabat. Begitu juga atap yang mereka gunakan terbuat dari atap sirap. Kalau masyarakat Kalimantan menyebut atap sirap, yang juga terbuat dari kayu ulin yang tipis itu dibuat atap. Nah, ini persis dinding yang dibuat oleh tentara Belanda itu, bagian tiangnya berada di luar dan masih tahan hingga sekarang karena itu tadi terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang memang usianya sangat tahan hingga ratusan tahun, tetap masih kokoh. Begitu juga semen yang mereka gunakan gak halus. Nah, gedung ini sekarang digunakan oleh kuartir pramuka atau gedung pramuka kuartir cabang Kabupaten Kayong Utara. Jadi gedung ini juga sempat jadi aula ketika pemekaran daerah Kabupaten Kayong Utara pertama-tama kali mekar tahun 2017
7 silam itu dijadikan gedung aula karena belum ada gedung yang lain, sehingga ini jadi gedung serbaguna. Sahabat sekalian, demikian informasi yang dapat kami bagikan. Memang berdasarkan koran Belanda yang berjudul Het Nieuws van den Dag yang terbit tanggal 6 Agustus 1914, bahwa diceritakan ada prajurit Belanda yang dikirim dari Surabaya ke Sukadana untuk menempati gedung ini.